Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 2 PPD, jurusan Teknik Mesin, program studi D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan, dengan anggota yang pertama Muhammad Ramadan, kedua Muhammad Firliansyah, ketiga Muhammad Farhan Al-Kahfi, keempat Muhammad Iman Al-Hafiz, kelima Muhammad Masur Sinjar, dan yang keenam Muhammad Randi Zulfarhad. Pada kesempatan siang hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang aplikasi alat penukar kalor pada mesin penyejuk udara pada mata kuliah Dinamika Perpindahan Panas dengan dosen pengampu Bapak Oscar F. Homzah, MT MSc. Kepada teman-teman yang bertugas sebagai penyampai materi, dipersilakan. Baiklah, di sini akan saya jelaskan apa itu penukar kalor. Alat penukar kalor atau heat exchanger. Heat exchanger atau alat penukar kalor adalah alat yang dirancang untuk mentransfer kalor antara dua fluida atau lebih, misalnya cairan, uap, atau gas dengan temperatur yang berbeda. Proses perpindahan kalor pada heat exchanger dapat berupa gas ke gas, cair ke cair, atau cair ke gas, yang terjadi melalui dinding pemisah. Dinding pemisah berguna untuk mencegah terjadinya campuran dan mencegah kontak langsung antara fluida satu dengan lainnya. Bagaimana cara kerja sistem AC sehingga mampu memberikan efek pendingin dalam ruangan? AC alias air conditioner atau bisa juga disebut pengkondisian udara merupakan seperangkat alat yang mampu mengkondisikan ruangan yang kita inginkan, terutama mengkondisikan ruangan menjadi lebih rendah suhunya dibanding suhu lingkungan sekitarnya. Seperangkat alat tersebut diantaranya kompresor, kondensor, heat exchanger, evaporator, strainer, termostat, dan fan atau kipas dengan penjelasan sebagai berikut. Berikut penjelasan ini akan disampaikan oleh rekan saya kepada yang bersangkutan, dipersilakan. Komponen utama AC ini adalah sebuah power unit dari sistem alat pendingin udara ruangan. Selain itu, kompresor juga mempunyai fungsi utama dalam mengubah gas dengan tekanan rendah menjadi gas dengan tekanan yang tinggi. Heat exchanger. Bagian ini merupakan tempat pertukaran panas dari dalam sistem pendingin menuju luar ruangan. Komponen ini adalah pintu yang menghadap keluar ruangan. Pada komponen inilah panas yang ada di dalam ruangan dikeluarkan menuju udara bebas. Selanjutnya adalah strainer. Setelah suhu panas yang ada di dalam ruangan dikeluarkan dengan bantuan kipas, maka akan terjadi pengembunan gas berbentuk cairan. Cairan itu kemudian akan masuk ke strainer untuk ditampung sementara sebelum masuk kembali menuju evaporator. Namun sekarang ini tidak semua sistem AC menggunakan strainer. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menunjukkan evaporator. Cairan freon yang dialirkan menuju evaporator akan menimbulkan penguapan. Proses penguapan evaporator akan menyebabkan panas menuju permukaan evaporator, sehingga akan terasa dingin. Dingin itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh mesin pendingin untuk mendinginkan suhu udara yang ada di dalam ruangan. Dengan bantuan kipas dan permukaan yang diperluas, maka angin yang berembus melalui evaporator akan terasa sangat dingin untuk mendinginkan suhu ruangan. Lalu ada termostat. Termostat berfungsi untuk mengendalikan suhu supaya tidak terlalu dingin. Ketika suhu pada ruangan telah mencapai temperatur tertentu, maka termostat inilah yang kemudian akan memutus aliran listrik menuju kompresor. Lalu ada fan atau kipas. Kipas yang berada di balik evaporator ataupun heat exchanger mempunyai fungsi untuk mempercepat aliran udara menuju permukaan kedua komponen penting.
dalam proses melepas serta menyerap panas. Lalu slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya ada cara kerja sistem AC dapat diuraikan sebagai berikut. Kompresor yang ada pada sistem pendingin dipergunakan sebagai alat untuk memanfaatkan fluida kerja refrigen. Jadi refrigen yang masuk ke dalam kompresor dialirkan ke kondensor yang kemudian dimanfaatkan di kondenser. Di bagian kondenser ini refrigen yang dimanfaatkan akan berubah fase dari refrigen fase uap menjadi refrigen fase cair. Maka refrigen mengeluarkan kalor, yaitu kalor penguapan yang terkandung di dalam kompresor yang diperlukan dari substansi yang akan didinginkan. Pada kondensor, tekanan refrigen yang berada di dalam pipa-pipa kondensor relatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan refrigen yang berada pada pipa evaporator. Selanjutnya, setelah refrigen lewat kondensor dan melepaskan kalor penguapan dari fase uap ke fase cair, maka refrigen dilewatkan melalui katup ekspansi. Pada katup ekspansi ini, refrigen tekanannya diturunkan sehingga refrigen berubah kondisi dari fase cair ke fase uap yang kemudian dialirkan ke evaporator. Di dalam evaporator ini, refrigen akan berubah keadaannya dari fase cair ke fase uap. Perubahan fase ini disebabkan karena tekanan refrigen dibuat sedemikian rupa sehingga refrigen setelah melewati katup ekspansi dan melalui evaporator tekanannya menjadi sangat turun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, hal ini secara praktis dapat dilakukan dengan jalan diameter pipa yang ada di evaporator relatif lebih besar jika dibandingkan dengan diameter pipa yang ada pada kondenser. Dengan adanya perubahan kondisi refrigen dari fase cair ke fase uap, maka untuk merubah dari fase cair ke refrigen fase uap, maka proses ini membutuhkan energi, yaitu energi penguapan. Dalam hal ini energi yang dipergunakan adalah energi yang berada di dalam substansi yang akan didinginkan. Dengan diambilnya energi yang diambil dalam substansi yang akan didinginkan, maka etapil substansi yang akan didinginkan akan menjadi turun. Dengan turunnya etapil, maka temperatur dari substansi yang akan didinginkan akan menjadi turun. Proses ini akan berubah terus-menerus sampai terjadi pendinginan yang sesuai dengan keinginan. Dengan adanya mesin pendingin listrik ini, maka untuk mendinginkan atau menurunkan temperatur suatu substansi dapat dengan mudah dilakukan. Baiklah, mungkin sekian penyampaian materi dari kelompok 3. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.